Begini, saya punya hadis sahih dari riwayatnya Imam Ahmad. Inna Allaha ta'ala la yanzi'a barakatal ardi hatta la yuqala fil ardi lizalim antaz zalim. Allah tidak akan mencabut barakatul ardi sampai di bumi tidak dikatakan pada orang zalim antaz zalim. Sekarang begini misalnya, contoh paling mudah yang kita mendapat berkah. Contoh paling mudah kita mendapat berkah dari contoh ini. Sebetulnya atas nama etika Jawa, etika Jawa. Kita nak ditonggo lonte, iku sawangane secara etika wis urusane dhewe-dhewe. Ora usah mbok omongno iku lonte, sundel, sembah kono. Tapi barokahnya kebenaran bahwa orang nakal harus kita katakan sundel lonte. Itu kelontean dan kesundelan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonte itu sundel, untuk orang WTS itu lonte atau sundel. Artinya apa? Orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lonte atau sundel. Dan ini baik bagi agama, bagi keberlangsungan moral, karena masih ada yang menjijikkan proses-proses yang salah. Meskipun kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat, tentu mereka kita kasih ruang taubat, juga kita kasih hak-hak sebagai martabat, sebagai manusia. Tapi kita tetap akan bilang bahwa itu namanya lonte, sundel atau apa. Ini rungokno tenan. Sehingga apa? Dengan posisi masyarakat yang merendahkan derajat atau yang berprofesi lonte, orang inginnya itu dagang secara baik-baik. Orang inginnya jadi PNS secara baik-baik. Orang inginnya dapat uang lewat ternak secara baik-baik. Karena mereka tidak mau resiko ngambil profesi cari uang yang resiko dihujat masyarakat. Baik. Bayangkan nanti mungkin di era anak cucu kita, orang yang lonte, yang sundel dibahasakan itu hak asasi. Sehingga orang mungkin generasi anak cucu kita sudah tidak ada istilah lonte sundel. Setiap perilaku sosial dianggap hak asasi. Dan itu awal dari tidak ada agama. Awal dari tidak ada agama. Karena kemudian sing ternak ya hak asasi, sing lonte dianggap hak. Itu bahaya sekali bagi keberlangsungan agama dan moral, dan negara juga nanti repot. Artinya apa? Sebetulnya sifat-sifat anarkis masyarakat, anarkis dengan tanda kutip anarkis terutama dalam perkataan, maling darani maling, lonte darani lonte, itu menolong agama. Karena dengan stigma, dengan pelakupan masyarakat sing jelek, perilaku ini terdianggap jijik. Dengan dianggap jijik, agama bisa jalan. Artinya bisa jalan ya tentu. Karena si A yang lonte itu dihujat masyarakat, yang lain-lain nggak pernah ingin cita-cita jadi lonte. Sehingga masyarakat akan, bahkan mungkin anaknya lonte sendiri, karena tahu nasib ibunya dihujat, juga bercita-cita tidak jadi lonte. Coba kalau tidak mendapat hukuman dari masyarakat, ibuku begitu juga tidak ada apa-apa. Paham ya? Makanya lonte dan apa akan subur di masyarakat yang sudah tidak peduli dengan nilai-nilai ini. Misalnya di kota-kota besar atau di kawasan lonte. Karena sesama lonte saling tidak mengatakan tabu. Makanya aman. Lalu itu kalau terkenang hadis riwayat Ahmad. Allah tidak mencabut barakatul ardi. Sehingga orang-orang zalim tidak dikatakan antas. Itu bahaya sekali kalau kita sudah tidak peduli terhadap. Nah, risalahnya Allah kepada Nabi Muhammad itu yang penting bahwa benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Tidak harus gol, tidak harus apa? Gol. Ustadz, apakah Allah masih menerima taubat kita jika kita sudah pernah berzina? Oh, kalau berzina jangan ikut-ikut saya, kita. Zina sama pelacur. Gini, kalau Anda masih punya kesempatan bernyawa dan belum sampai nyawa itu ke kerongkongan, maka tobat itu sangat terbuka bagi Anda. Kecuali kalau nyawa sudah sampai ke kerongkongan. Segera kembali. Bahkan ada ayat yang khusus diturunkan untuk pertanyaan Anda ini. Ayatnya ayat ke-53, surahnya surah ke-39. Ayat itu diturunkan untuk menjawab seseorang yang terlibat dengan pertanyaan Anda seperti ini dan dia mau tobat.
Maka Allah turunkan ayat kuliah, ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang telah berbuat israf. Di antara israfnya mengerjakan perbuatan dosa besar. Dosa besar di antaranya zina. Ketika dikerjakan seperti itu dia mau tobat. Kata Allah, ayo tobat. Jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada kalimat jangan putus asa? Karena orang kalau berbuat dosa besar, setannya lebih mudah menjerumuskan dia. Karena akan dibuat kalimat-kalimat dalam dirinya, seakan-akan mencegah dia untuk bertobat. Sudah, dosa kamu berbuat sudah begitu besar, nggak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Sudah, kamu sudah terlanjur basah, berenang sekalian, tinggalkan perbuatan yang ini. Kamu medannya di sini, kamu dunianya di sini. Kata Allah, itu semua tidak benar. Saya itu adalah Tuhan rahmat, bukan Tuhan ghadab. Rahmat saya melebihi ghadab yang ada dalam diri saya. Maka rahmat itu manfaatkan. Tobat. Ayo tobat. Saya katakan, jangankan Anda, pelacurnya pun. Maaf ya. Duhai perempuan-perempuan dimanapun Anda berada, yang terjebak dalam pengaruh setan untuk menjajakkan dirinya. Sehingga disebut dengan pelacur. Maaf, saya tidak ingin memperindah bahasa ini. Saya tegaskan pada Anda ya. Kalau maksiat itu, istilahnya jangan dibikin sopan. Kalau dibikin sopan, nanti bangga tampilannya. Maaf, koruptor maling. Ketika dibuat koruptor, dipakein jaket kuning, cuma pakai jaket. Masya Allah, enak banget senyum-senyum, bawa tas. Kontingen koruptor Indonesia, bawa tas. Senyum, foto-foto, bilang maling. Samakan dengan ayam. Kenapa orang pencuri ayam disebut maling? Pencuri uang ratusan miliar triliun disebut dengan koruptor. Walaupun mungkin maknanya berbeda, tapi kalimatnya diperindah. Maaf, perempuan menjajakan diri di malam hari, jangan disebut kupu-kupu. Nggak ada hubungan. Kupu-kupu aja nggak begitu. Ya, sebut aja dengan bahasa yang menjijikkan itu, sehingga orang menjauhinya. Pelacur, selesai. Laki-lakinya apa? Jangan dipersempit. Buaya. Buaya aja nggak begitu. Udah sebut aja misalnya pria jahat, pria buruk, pria pezina. Selesai. Tuh pria pezina tuh. Bukan itu hidung belang, hidungnya sama. Nggak belang dia. Katakan pezina. Begitu disebut pezina, dia akan menjauhi perbuatan itu. Ayo, tempat-tempat zina, sebut aja begitu. Ya, jangan disebut dengan kalimat-kalimat yang indah. Begitu disebut dengan kalimat yang indah, seakan-akan perbuatan itu menjadi baik. Teruskan. Pernah dengar tentang hadis ini? Seorang pelacur memberikan air, minuman kepada seekor anjing. Ketika diberikan itu tiba-tiba keluar firman-Nya dengan segala keikhlasannya dia masuk ke dalam surga. Pernah dengar hadis itu? Jangan salah baca. Kalau salah baca nanti, jadi pelacur aja bisa masuk surga. Cukup cari anjing aja. Anjing, kasih minum, surga. Kalau seperti itu enak banget. Bukan, cara bacanya adalah ketika dia memberi minuman itu, dia sadar dengan dirinya. Ini anjing aja hewan najis. Disebut najis. Keadaannya terhina. Diberikan minuman, tiba-tiba dia bisa berubah beraktivitas dengan cara yang baik. Saya manusia, bukan hewan. Walaupun saya melakukan perbuatan hina, kenapa saya tidak berubah seperti anjing ini punya energi? Dalam bahasa syariat, wahyu itu disebut dengan tuntunan air. Allah menurunkan air dari langit, membuat tanaman yang kering, tanah yang kering, menjadi gembur kembali. Allah menurunkan wahyu-wahyu dari langit, ajaran-ajaran, membuat hati yang kering menjadi subur kembali untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sadar dia dengan perbuatan itu, bertobat dirinya. Taubat itu yang menggugurkan dosanya, berubah jadi beramal soleh. Amal solehnya yang menjadikan dia terjamin surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang mengoceh, menghina Habibana dengan mengatakan dia tukang obat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ngatain begitu lonte lagi. Masa ya Allah, orang yang mulia, orang yang berdakwah, orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dikatakan tukang obat. Bahkan dibuat nyanyian. Ada yang buat nyanyian. Yang nyanyi itu Abu Jin. Yang nyanyi itu namanya Abu Jin. Bapaknya jin. Dinyanyikan dengan menggunakan pakaian berbusana ala Jawa. Jadi disalahgunakan pakaian
Jawa itu disalahgunakan untuk menyanyikan yang isinya menghina orang yang merupakan salah satu cucu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini zaman sudah rusak. Zaman sudah rusak. Yang enggak benar dibelain, yang benar dimusuhin. Betul atau tidak? Iya, orang benar dimusuhin. Orang yang enggak benar dibelain. Orang mau pulang ke negerinya sendiri, dikerjain. Segala bookingnya oleh di cancel. Macam-macam. Nah inilah, maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita minta supaya kita ditetapkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tergoda.